Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar ini dapat kita bedakan antara benda mati dan makhluk hidup. Bagaimana cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup? Dapat kita lihat dari ciri-ciri benda mati ataupun dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Coba kita simak materi berikut. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tujuannya adalah untuk melakukan proses metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan energi. Yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup ini perlu makan dan minum untuk mendapatkan sumber energi bagi kehidupannya. Yang ketiga adalah bergerak. Semua makhluk hidup mampu melakukan suatu gerak sebagai aktivitas hidupnya. Coba perhatikan gambar-gambar berikut dan simak materinya. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambahnya ukuran sel tubuh. Berkembang artinya bertambah sempurna fungsi organ-organ tubuhnya. Berikutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak atau bereproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri dengan tujuan untuk mempertahankan generasinya. Kemudian peka terhadap perangsang atau disebut iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi dan peka terhadap perangsang yang ada di lingkungannya. Kemudian menyesuaikan terhadap lingkungan atau beradaptasi. Makhluk hidup juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya dengan tujuan supaya dapat mempertahankan hidupnya. Coba perhatikan gambar-gambar berikut dan pahami materi-materi berikut ini. Pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut ini dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, dan tempat. Untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita dapat belajar mengklasifikasikan dengan cara klasifikasi sederhana, yaitu klasifikasi dikotomi atau menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menemukan pengelompokan klasifikasi makhluk hidup, baik filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom.
Coba perhatikan hal-hal berikut yang berhubungan dengan kunci dikotomi. Berikut ini adalah contoh bagan yang berhubungan dengan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Perhatikan bagan tersebut dan pelajari supaya kalian lebih paham dan dapat membuat kunci determinasi sederhana. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.